Puji nama Tuhan, Shalom. Ada sukacita, amin. Mari sama-sama kita mengucapkan hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang sungguh besar dalam kehidupan kita. Satukan hati, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan buat cinta-Mu, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang bersatu hati untuk memuji menyembah-Mu, Kau yang sertai dari awal, pertengahan, dan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, sama-sama yang percaya dan katakan amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama kita memujikan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi segala kemuliaan hanya bagimu, hanya bagimu Bapa. Kami mau datang menyembahmu Tuhan, meninggikan Engkau, memujimu Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita mau sembah Dia. Mari angkat suaramu, sembah, muliakan namanya Yesus. Kami sungguh mencintaimu Bapa. Engkau yang layak Bapa, Engkau yang kami sembah, hanya Yesus, hanya anak-Mu, hanya Kau yang layak Bapa. Engkau yang terbaik. Mari sama-sama kita mau sembah Dia. Mari angkat suaramu, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami hanya mau meninggikan nama-Mu, sebab hanya Kau yang layak Bapa. Yesus, Engkau satu-satunya Allah kami yang bertata, yang berkuasa. Yesus, tinggikan namanya, agungkan namanya. Yesus, kami menyembah-Mu. Yesus, kami memuji-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Engkau teramat baik Bapa.
kasih-Mu untuk setiap kehidupan kami, Tuhan. Mari sama-sama pujikan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sama-sama katakan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, katakan, dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar.
kami, Engkau yang sertai kami Tuhan, supaya kami bisa menangkap semua sabda dari firman. Terima kasih Tuhan, sucikan kami, layakkan setiap kami siap Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu. Mari sama-sama yang percaya, kita katakan, amin. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, sukacita, serta tetap terus semangat. Puji nama Tuhan, saya dapat kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya. Pada hari ini minggu kedua di bulan Oktober, yakni tanggal 10 Oktober tahun 2021. Hari ini juga dilaksanakan ibadah onsite atau tatap muka di Hotel Neo, Jalan Gubeng 17-19 di Surabaya. Mari bersama-sama kita tetap menjaga protokol kesehatan, tetap semangat, dan juga yang belum vaksin, ayo mari kita semua vaksin. Puji nama Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Hari ini terambil dari Matius pasal 6 ayat 19-20. Demikian firman Tuhan. Matius pasal 6 ayat 19-20, judulnya di Alkitab LAI ialah hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya mau bagikan buat kita semua tentang harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya ini dibahas oleh Tuhan Yesus dalam satu perikop yang menarik. Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu sibuk mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah harta di sorga. Mengapa? Karena di sorga tidak dapat dicuri, tidak ada ngengat, dan karat tidak merusakkannya. Mari kita renungkan ini. Apabila saudara memiliki dua akun rekening, saya kasih contoh, yang satu bernama rekening harta di bumi, yang satu bernama rekening harta di sorga. Kira-kira saudara akan sibuk untuk memenuhi, menggendutkan rekening yang mana? Kalau saudara yang berpikir panjang, tentu tahu mana-mana yang manfaatnya lebih banyak, saudara akan mengisi di rekening tersebut. Dan tentu saya percaya ketika saudara sadar manfaatnya dan kepentingannya di masa yang akan datang, saudara tentu akan memilih rekening yang berjudul harta di sorga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata harta itu memiliki arti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Hari ini Tuhan mengingatkan kita kalau dalam Alkitab terjemahan bebas, jangan sibuk menumpuk harta di bumi, tetapi sibuklah menumpuk harta di sorga. Dua hal pelajaran penting yang dapat kita sama-sama pelajari pada hari ini ialah, yang pertama, silakan saudara mencatat, jangan habiskan waktu hidupmu mengejar yang sia-sia. Saudara, kita perlu belajar mengatur ekspektasi kita dengan benar. Karena ekspektasi yang tidak diatur dengan benar akan menimbulkan kekecewaan. Dan kekecewaan yang tidak dibereskan akan menghasilkan sakit hati. Sebagai hamba Tuhan dan tentu gembala jemaat, saya sering bertemu dengan banyak orang Kristen yang mengalami sakit hati. Entah itu sakit hati dengan pasangan, sakit hati dengan orang tua, sakit hati dengan anak, sakit hati dengan saudara, sakit hati dengan teman, bahkan ada yang sakit hati dengan Tuhan. Saya percaya ini ada akarnya yang saya katakan tadi, yakni ekspektasi tersebut. Ekspektasinya tidak diatur dengan benar, kemudian menimbulkan kekecewaan, kekecewaan tidak dibereskan, menghasilkan sakit hati. Ada satu kalimat mengatakan, disappointment is a gap between expectation and reality. Jadi, disappointment atau kekecewaan itu adalah hasil gap, jeda, jarak antara ekspektasi atau harapan dengan realita. Semakin besar jarak atau gap tersebut, maka hasilnya semakin besar pula disappointment atau kekecewaan. Hari ini atur ekspektasimu. Banyak manusia di bumi menaruh ekspektasinya, menaruh harapan-harapannya bertumpu kepada sesuatu yang sia-sia. Bertumpu kepada sesuatu yang sementara, fana, mudah hilang, dapat dirusakkan, dan bahkan dapat dicuri. Contohnya, Bapak Ibu Saudara, menaruh harapannya kepada uang. Bukan berarti dalam hidup kita tidak membutuhkan uang, tetapi Tuhan sedang mengajarkan kita menjadi pribadi yang dewasa bahwa uang itu juga sifatnya sementara.
Banyak orang menaruh ekspektasinya begitu tinggi kepada jabatannya. Padahal jabatan itu datang dan pergi loh. Ada orang bisa naik, ada waktunya juga turun. Menarik, saya pernah melihat satu gambar tentang ada seseorang yang memasuki rumah dinasnya. Rumah dinasnya itu ada tangga, saudara. Jadi dia naik ke atas. Kemudian dia foto juga setelah pensiun, dia turun dari tangga. Jadi ada unda-undaan gitu, saudara, menuju ke hall atau ruang tamunya di depan. Dan waktu dia pensiun, dia foto, dia juga turun. Dan di situ dia mengatakan jabatan itu amanah sementara, ada waktunya naik, ada waktunya turun. Demikian pula hal-hal sementara lainnya seperti kekayaan yang lain, kekuasaan, bahkan barang-barang pun itu semua bersifat sementara. Sayangnya manusia hari-hari ini menaruh harapannya, ekspektasinya bertumpu pada sesuatu yang fana tadi. Kalau tidak diatur dengan baik, akhirnya akan menimbulkan kekecewaan dan akhirnya menimbulkan sakit hati. Parahnya, saudara, banyak orang Kristen yang akhirnya sakit hati kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya sudah ikut Tuhan, tapi kok bisnis saya digoncang? Kenapa saya sudah ikut Tuhan, kelihatannya kerjaan saya begini-begini saja? Mengapa saya sudah ikut Tuhan, karir saya tidak menanjak tajam? Mengapa saya sudah ikut Tuhan juga harus mengalami krisis dalam ekonomi dan dalam hal yang lain-lain? Hari ini mulai atur ekspektasimu dan jangan habiskan waktu hidupmu mengejar hal yang sia-sia tadi. Hari-hari ini, saudara, kita kembali diingatkan, jangan mengejarkan hal-hal yang sia-sia. Apa sih artinya sia-sia, Bapak Ibu Saudara? Sia-sia itu artinya tidak ada gunanya, percuma. Di dalam bahasa Inggris ialah in vain. Ketika saudara menaruh harapanmu dan mengejar seumur hidupmu hal yang sia-sia tadi, maka sesungguhnya engkau sampai di akhir hidupmu, engkau baru menemukan it's all in vain. Semuanya adalah sia-sia. Sia-sia itu adalah seperti ketika seseorang memanjat tembok. Sudah berjeri lelah, temboknya juga cukup berat untuk dipanjat. Dia juga harus mengangkat beban badannya, kemudian sedikit-sedikit kakinya terpleset karena ada batu yang lepas. Dan ketika dia sadar dia sudah sampai di ujung atas tembok tersebut, dia baru tahu bahwa tembok yang dia panjat itu salah, saudara. Dan parahnya lagi, dia tidak memiliki energi atau tenaga untuk turun ke bawah dan kemudian memanjat ulang tembok yang benar. Ketika dia ada di posisi itu, dia sadar bahwa dia telah melakukan hal yang sia-sia. Sia-sia itu juga dapat saya gambarkan sebagai berikut, Bapak Ibu Saudara. Saya ingat saya pernah mengantri di satu gerai minuman bersama dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak. Ya, lalu saya ngantri dan saya lihat ini antreannya banyak karena minumannya lagi viral, lagi booming. Dan setelah kita pernah mencoba sebelumnya, memang minuman ini enak. Dan mencoba lagi akhirnya di gerai tersebut, tapi antreannya panjang sampai keluar-luar, saudara. Waduh, itu antre, tapi ya it's okay lah ya. Mungkin memang ini worth it karena sekalian beli cukup banyak dan rasanya enak. Kemudian saya lihat kok lama sekali, ternyata di paling depan itu ya ada perempuan. Ya, dan banyak perempuan mengantri. Saya tidak ada masalah dengan perempuan mengantri, tapi menariknya perempuan-perempuan yang mengantri ini kebanyakan ketika sudah ada di depan kasir, tidak langsung menyampaikan pesanannya, mau minum A, B, C, D, E, F, G, dan sebagainya. Masih melihat-lihat kiri kanan, bertanya ini apa. Waduh, saya pikir ini berapa lama, padahal para customer yang lain sudah melakukan gerakan-gerakan yang menunjukkan bahwa ayo cepat dong gitu. Ya, saya juga waduh nih kok lama sekali. Kemudian saya baru tersadar di situ ada banyak perempuan, baru saya laki-laki. Waduh, saya pikir ini berapa lama? Ya, tapi it's okay lah gitu. Dan setelah mengantri kurang lebih setengah jam, tibalah di gilirannya saya, saudara. Akhirnya saya katakan, saya mau pesan A, B, C, D. Karena saya tidak mau melakukan hal yang sama. Seperti perempuan-perempuan yang di depan saya yang telah mengantri lebih dahulu. Saya sudah tahu apa yang akan saya pesan. Dan parahnya, saudara, ketika saya sampaikan pesanan saya A, B, C, dan D, tiba-tiba pelayannya berkata, semuanya habis, Pak. Waduh. Sebenarnya saya cukup jengkel dan saya berkata kenapa tidak bilang dari tadi gitu, sehingga saya tidak perlu mengantri. Sia-sialah saya melakukan antrian
dan kemudian menunggu setengah jam untuk kemudian akhirnya mengetahui bahwa minuman tersebut tidak ada. Kalau kira-kira sudah ada gambaran habis, dan saya tahu habisnya ternyata bukan oleh perempuan yang di depan saya, tapi sudah cukup lama, tahu begitu kan saya tidak mengantri sebegitu lama. Inilah yang dinamakan sia-sia, saudara. Ketika hidup kita hanya dihabiskan untuk mengejar kekayaan, mengejar, bukan berarti kita tidak butuh uang ya, mengejar jabatan, bukan berarti jabatan tidak bagus kalau diberikan oleh Tuhan, pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Waktu kita habis tersita hanya untuk meraih popularitas. Ya, kalau kita dapat popularitas, jadi populer, puji Tuhan. Tapi kalaupun enggak, it's okay, all glory be to God, soli deo gloria. Biarlah yang terkenal Yesus, kita biarlah makin kecil aja. Saudara, orang sibuk mengejar hal yang sia-sia ketika mereka sudah ada di akhir ujung hidupnya, mereka baru sadar bahwa itu semua sia-sia. Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-26, mengatakan buat kita semua, Matius pasal 16, ayat yang ke-26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saya pernah memakamkan orang, dan cukup sering, ya, cukup banyak lah yang pernah saya makamkan. Belum pernah saya lihat orang mati membawa hartanya, saudara. Dalam artian begini, saudara, mungkin dia pakai sepatu merek tertentu, yaitu dipakaikan oleh keluarganya. Dia pakai jas merek tertentu, dipakaikan oleh keluarganya. Tapi dia tidak akan membawa itu ke alam yang lain, ke dunia yang baru yang akan dia masuki. Tidak ada, saudara. Barang-barang itu ya hanya masuk di kuburan. Digali pun 30 tahun kemudian juga pasti masih ada. Ya, kalaupun tidak termakan oleh ngangat dan karat dan sebagainya. Dalam artian tidak akan dibawa ke dunia yang baru yang akan dia masuki. Jadi hari ini ketika kita sadar manfaatnya lebih besar yang mana, mari sibuklah mengejar harta yang di sorga. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya catat, nah harta yang sesungguhnya adalah relasimu dengan Yesus dan sesama. Yang kedua, harta yang sesungguhnya adalah relasimu dengan Yesus dan sesama. Bicara tentang relationship. Mari kita buka Lukas 10 ayat 38. Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-38, demikian firman Tuhan. Di sana judulnya Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Perhatikan baik-baik di ayatnya ke-42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bagian ini tidak akan dicuri. Inilah harta di sorga. Relasi mengenal si pemilik kerajaan sorga. Mengenal dengan sungguh-sungguh Yesus Kristus yang empunya langit dan bumi, penebus dan juru selamat kita. Maria sibuk membina hubungan dengan Tuhan. Maria menghabiskan waktunya fokus memandang wajahnya, mendengar sabdanya, dan terus berada di hadirat dan di dekatnya. Saudara, orang yang melayani Tuhan belum tentu memiliki relasi dengan Tuhan. Makanya saya bisa menemukan dan melihat banyak orang sibuk melayani secara aktivitas fisik, tapi kering di dalam. Bahkan ketika ada masalah bisa stres, depresi, kemudian mau bunuh diri, tidak yakin apakah Tuhan sanggup menolong. Tapi saya percaya orang yang memiliki relasi atau membina hubungan dengan Tuhan, pasti ia akan melayani. Jadi hari ini saudara kejar harta yang sesungguhnya, relationship, intimacy dengan Yesus itu. Dan saya percaya orang yang memiliki relationship, good relationship dan intimacy dengan Tuhan, pasti relasinya dengan sesama juga baik. Dan saya harap saudara relasi kita dengan Allah hari demi hari semakin dalam. Boleh mengenal Tuhan hari demi hari semakin dalam. Dan salah satu elemen penting dalam relasi itu, Bapak Ibu Saudara, salah satu elemen penting dalam pertumbuhan iman adalah relasi itu sendiri. Jadi kalau saudara tidak memiliki relasi yang baik, saudara tentu tidak akan mengalami pertumbuhan iman yang dalam.
Kalau saudara mau mengalami pertumbuhan iman, perkembangan rohani yang bagus, miliki relasi itu adalah salah satu elemen yang penting. Kalau kita perhatikan di dalam Matius 16 ayat yang ke-13 dan yang ke-16, demikian firman Tuhan. Matius pasal 16 ayat yang ke-13 dan yang ke-16, dikatakan di sana judulnya pengakuan Petrus. Ya, murid-murid, saudara nanti boleh baca sendiri di rumah, saya rangkum saja. Murid-murid dibawa Tuhan Yesus ke daerah yang penuh dengan penyembahan berhala, namanya Kaisarea Filipi. Di situ dulu terkenal banyak penyembahan berhala. Dan kemudian di sana Tuhan Yesus bertanya, menariknya dia bertanya kepada murid-muridnya, menurutmu siapakah aku ini? Lalu mereka menjawab, ada yang mengatakan engkau ini Yohanes Pembaptis, ada juga mengatakan Elia, ada yang pula mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Tetapi menariknya saudara, Tuhan Yesus belum puas dengan jawaban mereka dan menekankan, menurutmu pribadi, siapakah aku ini? Kemudian Petrus mewakili semua murid-murid yang lain, dia mengatakan hal yang luar biasa, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tadi saya katakan, relasi adalah salah satu elemen penting dalam pertumbuhan iman dan perkembangan rohani. Ketika Tuhan bertanya, menurutmu siapakah aku? Dengan pertanyaan ini Tuhan Yesus sedang mengajak para murid untuk menyadari sejauh mana relasi mereka dengannya. Hari ini saudara, cek evaluasi sejauh mana relasimu dengan Tuhan. Dan tingkatan relasi kita akan terlihat pada waktu kita menghadapi persoalan dalam kehidupan. Kalau kita buka di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-25 dan 2-27, di sana dikatakan, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ayat 27, bekerjalah, ya dalam bahasa sederhananya, sibuklah, ya, beraktivitas untuk mendapatkan sesuatu, yaitu bahasa sederhananya. Saya ulangi, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi dari ayat tadi, saudara, kita dapat melihat bahwa sejauh mana relasi seseorang itu akan terlihat dari problem atau masalah yang dihadapi. Nah, ternyata waktu itu banyak orang mengejar Yesus hanya untuk mendapatkan hal-hal yang fana, yakni roti, makanan. Sementara Tuhan mengingatkan, kamu harusnya sibuk, bukan berarti kita tidak perlu makan, bukan berarti kita tidak perlu uang, bukan berarti kita tidak perlu jabatan, tapi sibuklah dan sadarilah, bekerjalah untuk mendapatkan sesuatu yang kekal. Sesuatu yang tidak akan binasa, yakni pengenalan, relationship dengan Tuhan. Nah, menariknya saudara, orang yang menghadapi masalah, di situ akan terlihat relasinya dengan Tuhan itu sejauh mana. Kalau kita mundur ya beberapa ayat di dalam Injil Yohanes pasal 6, di situ judulnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Pada waktu 5.000 orang itu disuruh Tuhan duduk, lalu Tuhan berkata, saya baca Yohanes 6 ayat yang kelima, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ayat 6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Maksudnya Tuhan mau ngetes. Sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Nah, ini menarik saudara. Padahal Filipus ini sudah murid Yesus, dia sudah melihat mujizat, sudah mengalami mujizat, tapi itu bukan jaminan bahwa dia sudah memiliki pengenalan yang dalam, a good relationship, intimacy dengan Tuhan. Filipus murid Tuhan berkata, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. 1 dinar itu upah 1 hari, berarti roti 200 dinar itu roti mahal, untuk 200 hari kerja. Dan dia berkata tidak akan cukup walaupun dipotong kecil-kecil untuk memberi makan orang-orang ini. Filipus yang sudah melihat mujizat, ternyata tidak jaminan dia mengenal Tuhan secara dalam. Hari ini saudara boleh lihat mujizat banyak banget ditolong Tuhan, tapi saudara belum tentu mengenal Tuhan secara dalam. Karena apa? Karena itu pun terlihat dari Filipus. Dia masih patokannya lihat uang, saudara. Masih lihat uang dan lihat uang. Kemudian tidak berhenti di Filipus. Masih lagi murid Yesus yang lainnya, Andreas. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu?
dia masih tidak sadar bahwa Yesus itu sanggup melakukan beyond their imagination, di atas dari apa yang mereka bayangkan. Nah, dari sini saudara, ketika ada masalah melanda, tekanan hadir, kelihatan relasi seseorang. Maka dari itu hari ini benar-benar jalin bangun relasi dengan Tuhan dalam hidupmu, karena itu adalah harta yang sesungguhnya. Saya ulangi, Tuhan Yesus berkata kepada Marta bahwa Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Yakni apa? Mengalami pengenalan, menjalin relasi dengan Tuhan. Hari ini sadari bahwa itu penting, manfaatnya jauh lebih banyak daripada sekedar sibuk memenuhi dirimu dengan barang-barang branded, sibuk memenuhi dirimu hanya untuk memuaskan kedagingan. Bukan berarti kita tidak perlu jabatan, uang, ataupun hal-hal lainnya, tetapi jangan habis waktu tersita di situ ketika kita tahu kita sudah di akhir hidup. Kita sadar bahwa itu semua sia-sia. Dan sebagai penutup saudara, harta yang sesungguhnya adalah relationship kita dengan Yesus dan dengan sesama. Kenapa bicara sesama? Karena ketika kita berelasi dengan sesama, khususnya keluarga kita memiliki relasi yang baik. Di situ kita mewartakan Yesus. Dan orang yang memiliki good relationship, membangun harta di sorga, memiliki relasi intimasi yang baik, dalam, bagus dengan Tuhan, otomatis dia akan memiliki relasi yang baik dengan sesama. Seperti salib, saudara. Kita memiliki relasi yang baik ke atas dengan Tuhan, demikian pula kita harus memiliki relasi yang baik dengan sesama. Supaya apa? Dimanapun kita berada, nama Tuhan boleh dimuliakan. Dan yang terutama, ketika setiap orang berjumpa dengan kita, mereka semua boleh melihat Yesus dalam hidup kita. Saya simpulkan firman Tuhan hari ini buat setiap kita. Alkitab mengingatkan, jangan kamu sibuk mengumpulkan harta di bumi, sebab harta di bumi itu sementara sifatnya, bisa hilang, bisa dicuri, ngengat dan karat dapat merusakkannya. Tetapi sibuklah mengumpulkan harta di sorga. Jangan melakukan atau mengejar hal yang sia-sia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, harta yang sesungguhnya adalah relasimu dengan Yesus. Karena dialah yang memiliki hidupmu. Dialah Allah sumber kekuatan, pertolongan, penghiburan. Dialah pemilik kerajaan sorga, penguasa alam semesta ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan buat kami pada hari ini. Meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengar dan menonton program ini. Pekerjaan tangan, karir, usaha, bisnis, profesi, rumah tangga, pelayanan mereka diberkati. Bersama dengan jemaat yang menonton program ini, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia diberkati. Penduduknya dari Sabang sampai Merauke diberkati. Pemimpinnya dari yang tertinggi Presiden Joko Widodo, jajarannya ke bawah para menteri, Panglima TNI, Kapolri, birokrat, gubernur, wali kota, bupati, dimanapun berada diberkati. Kami doa bagi gereja-gereja Tuhan, jemaat Tuhan secara khusus gereja orang beriman kampus Surabaya, gembalanya, pengerjanya, hamba-hamba Tuhannya, jemaatnya secara khusus diberkati dan diberikan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal selamanya, dan kami mau terima berkat Tuhan pada hari indah ini. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkatnya. Kasih dari Allah Bapa kita di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera Shalom dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.